Pak Prabowo dalam 100 hari ini mencoba untuk mengajak semua kekuatan politik kolaboratif lah. Dari 8 parpol ya, 7 parpol. Itu hampir semua kan? Hampir semua, tinggal PDIP. Artinya 81% kekuatan politik parpol berkursi di parlemen sudah cukup baik untuk diwadahi dalam pemerintahan Pak Prabowo. Ada keterkaitan antara siapa butuh siapa untuk pertemuan antara Bu Mega sama Pak Prabowo. Nah, kalau di awal-awal itu gue lihat itu yang paling butuh Pak Prabowo sebagai upaya untuk membangun konsolidasi kekuatan menuju pengelolaan 5 tahun. Kalau sekarang sepertinya memang yang butuh PDIP dan Bu Mega. Ada yang bilang ini masih berantakan, jangan-jangan ini program dadakan aja gitu loh. Baru dibikin pas kampanye. Tapi pas gua cek Mas ya, menyelam lebih dalam, ternyata MBG ini adalah obsesi sama Pak Prabowo. Kalau kita cek tahun 2009 itu Pak Prabowo udah mengusung revolusi putih. Itu adalah pemberian susu gratis ke anak-anak sekolah. Iya, gue ingat. BPN 12%, awalnya kan jadi perdebatan panjang ya. Kemudian di spesifikasinya ini hanya ditujukan untuk kalangan menengah atas. Ya. Tapi di waktu bersamaan ya, kompensasi terhadap kebijakan ini yang menikmati siapa? Tengah bawah. Satu lagi, medical check up gratis. Dan itu Kompas kalau nggak salah memberikan rating tertinggi terhadap program Pak Prabowo. Meskipun belum terrealisasi. Bulan depan Mas, Februari kan itu. Dan kesimpulan gue di 100 hari ini, ternyata mukbeh itu pendekatan yang dipakai oleh Pak Prabowo selama 100 hari ini sehingga memberikan manfaat. Memang kebijakannya sekarang adalah menuju tengah bawah, akan tetapi juga tidak mengabaikan tengah atas. Ibaratnya di istilah perang udah beri the headset, udah berdamai dengan musuh-musuhnya terdahulu, termasuk dengan pihak yang sangat keras terhadap beliau. Siapa? Yang sekarang jadi wakil menteri dan menteri Mas, banyak Mas. Coba cek aja tweet-tweet dari orang-orang itu Mas, ya itu keras sekali kan. Ya, disclaimer saya nggak pernah milih Pak Prabowo. Oh iya. Serius ya? Serius saya. Terima kasih sudah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngutik, salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Ayo kita ngulik politik. Sahabat sekalian, akhir-akhir ini banyak sekali topik ataupun isu yang menjadi sorotan pemberitaan. Namun yang paling menarik saat ini yaitu adalah kinerja dari 100 hari masa pemerintahan dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Nah, seluruh masyarakat Indonesia ini merasa puas terhadap kinerja yang diberikan oleh pemerintahan Prabowo ini. Bahkan survei Litbang Kompas juga merilis hasil surveinya menyatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat ini mencapai angka 80,9% atau kita bulatkan menjadi 81%. Nah, kita akan ulik topik ini dengan Mas Aab dan juga Mas Icang. Nah, gimana nih Mas Aab dan Mas Icang pendapatnya mengenai hasil survei ini? Lo punya apa, Jang, untuk bisa diulik? Yang pertama kan paling tinggi di Polhukam ya, kalau nggak salah Mas. Nah iya betul, di Polhukam ini di bidang politik dan juga keamanan begitu ya. Bahkan angkanya lebih tinggi lagi, di 85,6%. Ya kurang lebih, jadi hampir 86% nih Mas. Jadi yang pertama kalau menurut saya adalah confident, percaya diri masyarakat itu tinggi karena melihat Pak Prabowo ini sebagai sosok pemersatu bangsa. Beliau ini meskipun pada awalnya kan banyak kritikan ya soal inefisiensi kabinet segala macam, tapi beliau ini sangat akomodatif dalam memberikan ruang bagi para elit politik. Tidak peduli dulu pernah mengkritik beliau segala macam, tapi dapat ruang untuk saling bekerja sama di situ kan. Jadi ini sebuah momentum di mana Pak Prabowo ingin fokus membangun bangsa bersama-sama dan meninggalkan dendam lama, Mas. Iya. Itu nggak Mas Aab? Itu perlu digarisbawahi sih, Bang ya. Kalau apa yang lo ngomongkan tadi, Jang, bahwa Pak Prabowo kenapa ya hemat gua pribadi mendapatkan tingkat apresiasi yang begitu baik di masyarakat. Kalau bisa gue urai gitu, Jang. Angka 1 sampai 100 kalau gue bikin skala dengan merujuk skala Likert gitu,
Kan ada 5 kategori berarti kan. Oke. Angka 1 sampai 20 berarti sangat buruk. Angka 21 sampai 40 berarti buruk. Angka 41 sampai angka 60 berarti biasa saja. Angka 61 sampai angka 80 baik. Angka 80 sampai angka 100 berarti sangat baik. Sangat puas kalau rujukan variabelnya puas. Nah, kalau kita lihat hasil survei Kompas ini, berarti kalau kita menggunakan skala Likert yang barusan gua urai menjadi 5 kategori itu, ada di titik sangat puas. Jadi kita cukup agak kaget. Bahkan kalau kita perbandingkan dengan pemerintahan 5-10 tahun yang lalu Pak Jokowi, di awal-awal pemerintahnya nggak setinggi ini loh ya. Iya. Lo ingat nggak berapa Pak Jokowi waktu itu ya? Di angka 63%-an. 60 Iya, 60% kan? Di 100 hari. Di 100 hari pertama. Dan ini Pak Prabowo jauh melampaui itu. Nah, variabel yang menarik tadi ya, kalau lo bilang tadi Jang ya, bahwa Pak Prabowo mencoba membangun persatuan ya. Gue juga coba mengamini itu. Kenapa? Kalau kita lihat rutenya Pak Prabowo memang sangat cukup berupaya untuk kolaboratif dengan semua kekuatan politik loh. Sekarang misalnya berapa itu Neng, parpol berkursi di parlemen? Ada 8 kan? Ya. Nah, dari 8 parpol Jang, sekarang yang sudah diwadahin siapa? Pak Prabowo, berapa kekuatan untuk di koalisinya? Dari 8, 7 parpol. Hampir semua kan. Hampir semua, tinggal PDIP. Kalau kita akumulasikan jumlah kursinya yang ada di parpol berkursi di parlemen, berarti PDIP itu kan 110 kursi. 110 kursi, kalau kita konversi presentasi 19%. Artinya 81% kekuatan politik parpol berkursi di parlemen sudah cukup baik untuk diwadahi dalam pemerintahan. Jadi Prabowo itu, Gibran. tadi angkanya sama ya dengan tingkat kepuasan 81%. Iya, kok kenapa ini? Sama, persis. Posisinya. 81% kursi berparlemen di DPR itu coba diakomodasi oleh Pak Prabowo. Dan yang menarik juga kalau gue lihat upaya kolaborasi ini tidak hanya parpol-parpol berkursi di parlemen loh, Jang. Betul. Loh, kita sebut nih coba nih. Parpol-parpol non parlemen yang diwadahi Pak Prabowo apa? Gelora misalnya. Oh iya, Mas Fahri dua Hamzah. ya. Iya, Mas Fahri Hamzah, Pak Anies Anies Mata. Mata, betul. Kemudian Prima, Mas Jabo. Nah, di Wamensos ya. Wamensos. Kemudian PSI. PSI, Raja Julian. Bahkan menteri dia itu. Iya, Menteri Kehutanan. Kehutanan. Nah, kemudian non partai juga ada Mas. Enggak, PBB dulu. PBB. PBB, Menteri Koordinator malah. Koordinator. Pak Yusril, Pak Yusril ya. Isa Mahendra. Dan non partisan juga banyak diwadahi. Yes. Coba siapa coba? Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko. DP Taskin sekarang. Kemudian ada siapa lagi? Noel. 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 Wamen dia. Nah, gue melihat ya di 100 hari ini kekuatan semua politik mencoba diajak bergabung untuk melakukan pengelolaan pemerintahan selama 5 tahun ke depan, dan semua kekuatan politik itu coba dirangkul gitu. Yes. Tapi yang menarik ternyata Pak Prabowo masih berharap total juga kekuatan tersisa mau bergabung. Ini yang masih alot ya kayaknya ya, Mas, ya. Nah ini ya, makanya ada rencana pertemuan sama partai politik yang Iya, ketua umum Mega. Dan itu wacana sudah didengungkan Pak Prabowo sejak belum dilantik loh. Iya. Coba lo teliti, Jang. Iya. Lo coba ulik kalau kita deteksi dari sebelum sebelum Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, diambil sumpahnya, itu kan wacananya sudah santer lah ya. Sudah santer. Dan akhir-akhir ini wacana pertemuan itu juga mencoba untuk diupayakan, dan PDIP sudah memastikan pertemuan itu akan terjadi. Pak Said Abdullah mengatakan, Pak Ahmad Basara mengatakan, bahkan Pak Hasto juga sudah mulai mengamini. Meskipun waktu-waktu itu masih ada narasi yang mencoba untuk tidak melakukan pertemuan itu, dan yang mengkonfirmasi total jubir PDIP, Mas Guntur Romli. Nah, yang menarik gini Mas, pertanyaan dari gue adalah sebenarnya di rencana ini adalah siapa butuh siapa Mas? Nah, kenapa satu itu, dan kedua kenapa alot sekali gitu loh? Nah ini kan relasi panjang ya. Kalau gue nih yang punya tesis bahwa siapa butuh siapa
satu algoritma yang memang tidak bisa kita lepaskan dalam politik. Oke. Oke. Nah, sekarang kalau di awal-awal pemerintahan kita melihat bahwa yang butuh persis adalah Pak Prabowo. Oh ya? Oh iya, kita tahu nih kenapa Pak Prabowo butuh PDIP. Satu, punya kursi di DPR 110. Oke. Tertinggi. Tertinggi pemenang Pemilu. pemilu Pilpres. legislatif. Nomor 2, kenapa yang butuh Pak Prabowo? Punya 225 calon kepala daerah yang terpilih didukung oleh PDIP. Oke. Yang ketiga, yang ini tidak banyak dipunyai parpol lain, ya. Neng, PDIP ini memiliki politisi-politisi mumpuni secara retorika dan intelektual. Oke. Ini tentu kalau Pak Prabowo berhasil untuk mengajak gabung untuk membangun Indonesia, luar biasa. Itu di awal-awal. Oke, tapi kan gini Mas, ada variabel yang selama ini orang sangat perhatikan ya, bahwa ada satu elemen yang sulit Apa itu? jadi penghalang. Hmm. Pak Jokowi. Nah, itu yang Itu gimana Mas ngelihat itu posisi? kalau lo sendiri Prabowo gimana ngelihatnya meja coba? Pak Jokowi. Saya ngelihatnya sih mereka ini kan long way back ya sejarahnya ya. Apa itu long way back? Mereka itu? mereka itu siapa nih antar Bertiga ini. Oh, bertiga. Pak Prabowo, Bu Mega dan Pak Jokowi. Apa lo? Tapi long way back tadi apa? Long way back adalah punya sejarah panjang maksudnya, ya kan. Namanya orang kita aja sama teman aja kalau udah makin kenal lama, nggak makin mudah juga kadang kan relasinya. Iya, kan. betul setuju. Ada hal-hal yang mungkin nggak pas ya kan, ada yang sejalan kadang, ada yang nggak sejalan. Jadi ini mungkin menurut saya sih campur aduk Mas. Sempat satu perahu di 2009, sempat juga jadi oposisi bareng. Tapi kemarin 2024 Pak Prabowo mengambil wakilnya Mas Gibran, yang mana masih jadi kader PDIP saat itu. Tapi gue sih lebih menarik ngelihat gimana kalau misalkan ini kejadian, menurut Mas Aap, apa sih yang dicari Pak Prabowo Mas? Apakah nggak cukup itu? Tapi sebelum kita ngulik itu, pertanyaan lo harus kita ulik dulu. Ini siapa butuh siapa, Cang? Itu dia. Siapa lebih butuh siapa dan kenapa seolah-olah ada salah satu pihak yang lebih butuh, yang lebih ngebet gitu loh. Kalau gue lihatnya, Cang ya, di awal-awal sebetulnya yang butuh Pak Prabowo. Total itu. Oh ya. Dengan upaya biar Pak Prabowo dalam mengaplikasikan semua cita-cita dan rencananya untuk mengelola 5 tahun ke depan dengan hadirnya kekuatan politik seperti PDIP, tentu ini sangat keuntungan luar biasa bagi Pak Prabowo. Ya, iya. Namun kalau gue lihat akhir-akhir ini, apa, Cang, di akhir-akhir ini malah sebetulnya kebutuhan utamanya itu ada di PDIP. Setidaknya ada 2 perkara nih kalau gue lihat ya. Nomor 1, PDIP telah menarasikan dengan cukup santer bahwa di Kongres April besok ada yang mau cawe-cawe, Cang. Ya kan, ada yang mau cawe-cawe ini istilah politik yang kelihatannya. Iya, dalam tanda kutip lah ya. Cawe-cawe artinya gue pakai bahasa vulgar, ada yang mau mengganggu. Kalau bahasanya Bu Mega, ada yang mau mengawut-awut. Mengawut-awut. Tentu kalau seandainya ada pihak-pihak yang mau mengawut-awut, PDIP butuh partner untuk bisa menghadapi itu kan. Siapa? Nah, cukup rasional kalau kemudian analisisnya diarahkan ke Pak Prabowo. Saat ini Pak Prabowo menjadi sosok tertinggi di Republik ini. Tentu jejaring yang dimiliki dan power yang ada di atas rata-rata. Tentu kalau berkawan dengan pihak-pihak seperti ini akan cukup menjadi hal yang positif bagi PDIP menghadapi awut-awut tadi kan. Terus nomor 2, gue lihat ya banyak yang membuat analisis nih, Cang ya, bahwa Hasto yang tidak jadi ditahan itu juga menjadi variabel loh. Karena memang gue sempat menelaah ya kasus-kasus yang ada di KPK ini. Cuma ada 2, Cang, yang yang diperiksa statusnya sebagai tersangka pertama kali itu tidak ditahan, cuma 2 kasus. Mayoritas ditahan. Cuma 2 kasus nih. Sependeteksian gua. Nomor 1, kasus yang dialami oleh mantan dirut PLN. Seingat gua terkait pembangunan PLTU Riau 1. Kemudian yang kedua, kasus yang kemudian
diperiksa pertama kali tidak ditahan, Joko Susilo, Cang. Susilo yang polisi. Simulator, iya, kasus simulator SIM. SIM ya. Cuma nasibnya dua, berbeda nih, Cang. Untuk yang kasus Dirut PLN, Sofyan Basir. Nah, Sofyan Basir ini itu ketika diperiksa pertama kali statusnya tersangka di KPK, nggak ditahan itu, Jang. Nah, yang kedua Joko Susilo di tahun 2013-an, 2012-an kalau nggak salah itu. Cuma hasilnya dua hal yang berbeda. Sofyan Basir ketika disidangkan, vonisnya bebas. Itu mulai dari PT banding sampai kasasi, seingat gue itu bebas. Kemudian ada kasus lagi untuk Joko Susilo beda, 10 tahun penjara. Dan semua asetnya disita. Nah, pertanyaannya, kasus Hasto mau ikut Sofyan Basir atau Joko Susilo? Nah, ini kita lihat nanti episode berikutnya. Ini kayaknya lagi-lagi ada keterkaitan antara siapa putus siapa tadi. Untuk pertemuan antara Bu Mega sama Pak Prabowo. Nah, kalau di awal-awal itu gue lihat itu yang paling butuh Pak Prabowo sebagai upaya untuk membangun konsolidasi kekuatan menuju pengelolaan 5 tahun. Kalau sekarang sepertinya memang derajatnya yang butuh, ketika orang menganalisis PDIP dan Bu Mega cukup bisa dipahami kan, Cang. Kalau gua urai fakta-faktanya tadi. Ya, mungkin masih jangan ada yang mau ditambahin nggak mengenai apa yang tadi udah disampaikan sama Mas Alm nih. Maksudnya setuju nggak sih kalau misalnya yang pertama itu kan memang yang rencana mendekati Prabowo mendekati ke Bu Mega ini, yang pertama membutuhkan adalah Prabowo. Kemudian sekarang ini kok sepertinya berbalik arah gitu. Nah, Mas Icang ini setuju nggak gitu atau punya pendapat lain? Argumentasi Mas Ab sih masuk akal buat saya ya. Apalagi Pak Prabowo dan Bu Mega ini sebenarnya politisi yang unik dua-duanya, Mas. Apa itu? Mereka ini bukan politisi yang kebanyakan yang kasarnya kita ketemu aja dulu gitu loh. Enggak. Sebelum ketemu harus clear dulu. Menunya belakang sudah selesai. Menunya apa, disodorin apa udah clear. Mungkin ada yang belum clear. Nah, itu yang tadi mau saya tanyain. Berarti ada yang belum clear nih. Bisa jadi. Apalagi juga karakter keduanya ini bukan orang yang seperti politisi yang ketemu dulu untuk sekedar pencitraan aja, baik-baik aja. Tapi melenceng sedikit, justru karena itu untuk membaca politisi seperti Mega dan Prabowo jadi mudah sih. Betul. Tidak seribet, nggak terlalu bersayap kata-katanya. Nggak terlalu dikatakan. Istilahnya itu what you see is what you get, Mas. Apa yang kita lihat, apa yang kita dapat gitu. Apa yang dibicarakan itulah yang akan direalisasikan. Jadi harusnya politisi-politisi kita agak lebih enak ya kalau modelnya begini ya. Harusnya ya. Tapi kalau misalnya balik nih ke kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran selama 100 hari. 81% itu gede banget ya. Tinggi sekali. Kalau seandainya variabelnya kira-kira apa ya? Nah itu, jadi bahkan nih kalau misalnya tadi ya kita flashback gitu, kita mundur lagi, tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo ini kan di angka 81%. Kemudian yang paling tinggi adalah bidang politik dan keamanan. Tapi yang menarik ini ya, selain kepuasan yang tinggi, tingkat keyakinan dan harapan terhadap Pak Prabowo gede banget. Betul. Angkanya berapa? Bahkan di angka 89,4%, itu hampir mau 90% tuh, Mas. Sama mungkin kalau misalnya kita tarik mundur lagi tadi, bahkan PDP aja kan percaya. Yakin sama Prabowo. Nah, bagaimana dengan publik juga yang memiliki keyakinan hampir 90% terhadap pemerintahan ini? Kenapa tuh, Mas? Jadi kan kalau kita kan ngelihat di awal-awal pemerintahan baru kan ada fase honeymoon biasanya, Mas ya. Fase bulan madu, keyakinan tinggi terhadap pemerintahan administrasi baru. Seingat gue juga pas zaman Pak Jokowi itu nggak lama setelah beliau dilantik, beliau menaikkan harga BBM, Mas. Sementara Pak Prabowo menurut gue ya dia lolos satu ujian besar kemarin, Mas. Apa itu? PPN 12%. Kenapa lolos ujiannya? Itu kelas menengah kan berisik banget, Mas, tentang itu. Dan kemudian Pak Prabowo mengkaji ulang. Bahkan di malam tahun baru, ingat nggak? Dia ke Menteri Keuangan, Mas. Sri Mulyani itu kan. Jadi dia untuk memastikan ini ya, bridging
Iya, sasaran-sasaran PPN 12% ini apa aja? betul. Kan selama ini kan orang melihatnya bahwa itu kan peninggalan pemerintahan lama kan memang. Tapi dia tetap mengkaji ulang apakah ini kebijakan berdampak buruk bagi kelas menengah dan kelas menengah bawah gitu kan. Jadi sepertinya Pak Prabowo mempunyai concern yang kuat terhadap kelas menengah kita sekarang. Kalau gue tambahkan dari apa yang lo bridging tadi, Jeng, kalau kita rujuk memang kebijakan Pak Prabowo ya, gue melihatnya saat ini memang lebih cenderung berada di kalangan masyarakat tengah bawah. Tengah dan bawah. Tengah bawah. Jadi arah utamanya ada di tengah bawah. Kalau misalnya kita klasterkan gitu, kita kelompokkan masyarakat menjadi tengah, atas, dan tengah bawah, maka Pak Prabowo sepertinya lebih banyak untuk berada di sisi rakyat tengah bawah nih. Satu kebijakan PPN 12%. Ya. Coba lo bayangin, PPN 12%, awalnya kan jadi diskursus apa itu? Perdebatan panjang ya. Dengan argumentasinya masing-masing, dengan sudut pandangnya masing-masing. Bahwa ini akan melemahkan perekonomian masyarakat, akan makin membebani masyarakat, akan makin menghimpit di tengah ekonomi yang belum baik-baik saja. Akan tetapi seolah-olah Pak Prabowo menjawabnya dengan elegan loh. Apa itu? Ternyata kalau seandainya 12% ini, yang gue baca ya, itu dituntas seperti aplikasi ketika ini 11%, potensi penerimaan negara itu ada di sekitar 70 triliun ke atas. Akan tetapi kemudian yang lo bilang tadi, ketika Pak Prabowo datang malam tahun baru hanya membicarakan 12%, kemudian di spesifikasinya ini hanya ditujukan untuk kalangan menengah tengah atas. Barang-barang mewah. Akhirnya ini menyusutkan potensi penerimaan negara yang awalnya di atas 70 triliun menjadi hanya 3,4 triliun. Tapi di waktu bersamaan ya, kompensasi terhadap kebijakan ini yang menikmati siapa? Tengah bawah. Kalau nggak salah nih, saya yakin nih, koreksi saya yang menonton ini, hampir sudah dinikmati oleh masyarakat Indonesia yang listriknya daya pemakainya itu 2.200 watt ke bawah, itu dapat diskon 50%. Dan itu sudah dinikmati itu. Dan itu adalah sebagai stimulus yang diberikan akibat naiknya PPN 12%. Habis itu juga pangan dan lain-lainnya. Nah, kalau kayak gini kan tengah bawah. Di kebijakan yang lain juga kalau gue lihat nyasarnya tengah bawah ini lebih memadai loh, Jang. Penghapusan UMKM, utang di BNI sama BRI itu yang puluhan miliar. Kemudian yang biasanya kebijakan-kebijakan tidak populer kalau mau menjelang kemarin tahun baru dan Natal, itu biasanya kan fase utama untuk para pengumpul material ekonomi ini untuk menyerap keuntungan sebanyak-banyaknya. Waktu itu apa Pak Prabowo? Tiket pesawat diturunin. Ya? Harga tiket pesawat. Kemudian kalau di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi itu lu bilang apa? BBM dinaikkan. Pengendalian dilakukan. Kemudian apalagi? Biaya haji selama sejarah Republik ini berdiri belum pernah turun. Kemarin turun untuk calon jamaah haji sampai 5 juta. Kemudian apalagi kebijakan-kebijakan yang berada di tengah bawah, gongnya apa? Makan bergizi. MBG. Lo punya tadi diskusi offline kita kan, lo punya pandangan tentang MBG ini. Menurut lo gimana tuh? Jadi gue kan pemerhati media sosial ya Mas. Terutama Twitter, orang-orang marah semua di situ. Kelas menengah yang kritis. Apa teori lo? Noisy minority. Noisy minority. Kebalikan silent majority maksudnya. Tapi mereka ini memang yang mengepul wacana kan mereka. Benar. Noisy minority itu apa? Noisy itu berisik, minority minoritas. Minoritas yang berisik itu agak negatif, tapi lantang lah kalau kita lihat. Lantang. Kecil lantang. Yes. Itu ada yang memang ini kritik yang sebenarnya objektif ya Mas ya, masih banyak kekurangan. Bahkan ada yang bilang ini masih berantakan. Jangan-jangan nih program dadakan aja gitu loh. Baru dibikin pas kampanye. Tapi pas gua cek Mas ya, menyelam lebih dalam, ternyata enggak Mas. Apa itu bedanya? MBG ini adalah obsesi lama Pak Prabowo sebetulnya. Obsesi apa? Lama? Yang lama.
Kenapa Dari disebut mana? obsesi Kalau- ya? Iya, kalau kita cek tahun 2009 itu Pak Prabowo udah mengusung revolusi putih. Oh iya, gue ingat. Itu adalah pemberian susu gratis ke anak-anak Iya, sekolah. gue ingat. Kalau mau cek di Twitter Pak Prabowo, @prabowo, tahun 2011-13 itu beliau sudah menulis bagaimana jika anak-anak kita dapat makan gratis dari sekolahnya. Jadi udah belasan Tahun berapa tahun itu, 2013. Awal-awal apa mau Ya. kontestasi tuh ya? Iya, makanya ya menurut gua sih itu nggak tepat ya kalau dibilang proyek dadakan, program dadakan. Tapi kalau memang ada kekurangan, itu menurut gua sih wajar ya. Ya, ya. Skalanya masif sekali kan, Hmm. anggarannya besar sekali, koordinasinya, manajemennya ya kan, jutaan anak mas gitu kan. Tapi itu kan sebagai kritik yang bahan evaluasi ya. Namanya kita kan baru melaksanakan mas, 3 bulan kurang loh mas, itu udah melaksanakan program semasif ini gitu. Iya, iya, iya. Justru harusnya diapresiasi ya Mas ya. Ya, Karena sebetulnya sistemnya aja nih yang belum ya dapat boleh, ya. tapi kita juga nggak bisa menafikan kritik gitu. Iya, Gitu ya. tapi di luar itu memang kadang-kadang kita tidak cukup mudah untuk membuat template ya. Ini kan meskipun obsesi lama Pak Prabowo, Ya, akan tetapi kan secara real power yang genggam oleh Pak Prabowo baru sekarang, dan ini Ya. usianya genap pas kita taping ini genap 100 hari ya. pas 100 hari. Ya. Pas 100 hari pemerintahan Pak Prabowo. Nah, kalau lo highlight rasional nggak sih, Cang? Membumi nggak sih penilaian Kompas 81% puas dan 90% tingkat harapan keyakinan. ditimpahkan ke pundak Prabowo dan kabinetnya nih? Satu ya, kalau gue pribadi harus ngelihat siapa yang melakukan survei ya. Kalau gue sih ngelihat Kompas itu ya kredibel lah ya. Jadi kalau ada suara-suara miring Kompas sudah dibayar segala macam sih, gue nggak begitu percaya. Mau gitu. Dan sudah berulang-ulang juga Kompas itu melaksanakan survei dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan disclose siapa yang membiayai juga mereka bilang itu dari Kompas sendiri. Satu itu. Yang kedua, menurut gue sih juga ada keyakinan dari publik bahwa akan ada perbedaan dari administrasi Pak Prabowo ini meskipun judulnya keberlanjutan. Di situ gue lihat ada semacam mungkin keyakinan lama mas ya, bahwa yang dulu kalau orang kan memilih pemimpin dari dekat dengan rakyat. Sementara sekarang kan Pak Prabowo tinggi di ketegasan mas ya. Iya. Disitulah menurut gue sih orang mungkin berharap bahwa akan ada gebrakan-gebrakan Pak Prabowo yang mana beliau akan lebih tidak berkompromi terhadap hal-hal yang akan mengganggu pemerintahan dia gitu mas. Kalau secara personal, lo sejalan dengan keyakinan publik atau agak punya posisi yang berbeda? Kalau gue pribadi sih sebenarnya kan ini masih terlalu dini mas ya Untuk menilai ya. untuk Dan menilai. Pak Prabowo juga mengakui itu, terlalu dini menilai kinerja saya yang baru 3 bulan. Sebelumnya Pak Prabowo lebih suka dengan istilah 3 bulan daripada 100 hari ya. Oke, Iya, 3 bulan. 3 ya. bulan. Nanti akan bisa dinilai total di 6 bulan memang. 6 Cang. bulan katanya. Iya. Iya, dan ya lagi-lagi kan kita coba membandingkan dengan yang paling dekat ya, 10 tahun pemerintahan sebelumnya. Masing-masing kan punya signature-nya tuh mas. Apa itu signature? Ya semacam ciri khasnya lah. Oh iya. Kalau Pak Jokowi ya sebut saja ya infrastruktur nomor 1, yang kedua mungkin belusukan dalam negeri. Itu nggak ada yang bisa menandingi itu. Yes, itu signature. Bahkan Pak sekarang Jokowi. aja setelah nggak jadi presiden, baru aja Pak Jokowi saya lihat Masih, masih melakukan itu. masih Ya, yang pokoknya dengar kata belusukan pasti ingetnya langsung. udah Pak Jokowi. melekat ke Pak Asosiatif betul Jokowi itu. itu. Iya. Melekat yang ketiga ya IKN gitu Oh ya. iya. Kalau Pak Prabowo yang pertama ya sangat konsisten dengan MBG-nya. Habis itu ada juga ini mas, mungkin bukan quick win ya, tapi akan kita lihat ke depan gimana itu pangan dan energi yang mandiri ya. Apa yang lo lihat dari situ? Pangan dan energi ya. Kalau pangan sih gue udah ngelihat roadmap-nya udah ada dari Mentan, dari mulai food estate. Beliau Pak Amran juga membuat brigade pangan ya kalau nggak salah ya. Tani milenial itu kan. Yang mereka bisa mengolah lahan dengan penghasilan 10 juta ke atas ya kan. Tapi kalau di sektor energi gue belum bisa lihat roadmap-nya itu. Kenapa? Menterinya agak unik soalnya. Pak Bahlil. Siapa? Ya kan? Pak Bahlil Adalia. Gitu kan. Tapi menurut gue sih Tapi kan food estate
waktu pertama kali dicanangkan banyak dapat kritik tuh, Jam. Ya Nah, betul. perbedaannya lo lihat di mana itu? Ini agak cukup menjanjikan. Kalau gue sih ngelihatnya lebih ke yang sekarang ini sepertinya Menteri Pertanian ini lebih serius kerjanya. Mas Aab sempat baca berita ini nggak? Pak Amran ini membongkar skandal pupuk palsu. Mas. Ya. Ketika saya baca itu saya sangat miris ya membacanya. Betapa kejinya orang melakukan ini, Mas. Iya. Padahal Berapa itu kebutuhan total petani. petani rugi ratusan Iya. miliar, Iya. pemerintah rugi triliunan, Mas. Iya. Ini baru di Dibongkar eranya sekarang, Pak ya? Amran, Mas. Iya. Itu kan berarti kan ada roadmap yang jelas. Dan itu Beliau memang menjadi salah satu konsen Pak Prabowo cukup luar biasa dan Pak Amran mampu menerjemahkan ini. iya betul, itu kan yang utama kan tata kelolanya gimana dulu, Mas. Iya. Ini rumit sekali pangan ini dari hulu ke hilirnya kan. Jadi saya melihat ada indikator yang clear dari Pak Amran untuk mewujudkan visi Pak Prabowo di sektor pangan itu, Mas. Nah, kalau kita lihat ya concern Pak Prabowo terhadap swasembada pangan ini kan menjadi sesuatu yang kalau kata lo tadi itu sudah jauh digaungkan sebelum Iya. jauh sebelum Pak Prabowo saat ini yang banyak dikritisi itu bahwa ini adalah program yang ujuk-ujuk gitu ya, dan kemudian mencoba menerjemahkan ini karena ini juga yang disebut Pak Prabowo sebagai paradok gitu. Kita punya lahan gila-gilaan luas, kesuburan luar biasa, bahkan kadang-kadang tidak kita kelola aja itu mampu menghasilkan singkong, kita lempar menjadi sesuatu yang tanpa dirawat pun akan bisa dinikmati hasilnya gitu. Dan ini adalah menjadi paradok. Artinya kalau misalnya lo sendiri nih punya secara pribadi ya, lo sendiri aja nih secara pribadi melihat apa yang dilakukan oleh Kompas ini, punya harapan besar terhadap Pak Prabowo, apresiasi yang cukup tinggi Pak Prabowo, lo sendiri gimana? Mengenai Keyakinan diri lo sendiri terhadap Pak Prabowo. Setuju sama Mas Icang sih sebenarnya. Kayaknya masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa tingkat kepuasan ataupun harapan kita gitu terhadap Prabowo setinggi itu gitu, Mas. Tapi kalau melihat dari indikator awal selama 3 bulan ini atau pas 100 hari pas kita tapping maksudnya ini. gini, publik itu boleh-boleh aja ya melakukan penilaiannya, tapi juga kalaupun ada. Karena ada beberapa loh Jam, di survei Kompas itu yang sebetulnya belum dilakukan udah ditanyakan, kritiknya kan di situ. Nah itu menurut Mas Aab itu gimana menjawab kritikan itu? Sebetulnya ya, kadang-kadang dalam memberikan persepsi apa yang ada di kepala kita secara neuropolitik gitu ya, meskipun seolah-olah itu belum teraplikasi di lapangan, akan tetapi informasinya sudah menyebar, itu dengan sendirinya publik memiliki persepsi yang tertanam dalam dirinya. Nah, karena memang kalau saya melihat ya, Pak Prabowo di beberapa sektor kebijakannya ini sudah sangat diapresiasi baik, maka apa-apa yang keluar dari Pak Prabowo juga dianggap baik gitu. Nah, memang mayoritas masyarakat kita ini secara persepsi sering terbawa-bawa kalau ini kemudian dulu di awal-awal banyak terjadi kritik terhadap survei terkait dengan elektabilitas, Cang. Kalau masih ingat kan teori bandwagon effect, underdog effect? Jadi ini sebetulnya publikasi survei itu dilakukan untuk mempengaruhi mereka-mereka yang punya pilihan untuk bergabung terhadap kelompok yang paling banyak. Ya, padahal belum terlaksana ya. Belum terlaksana. Jauh mungkin. Bandwagon. Tapi informasi melihat ya kebijakan Pak Prabowo misalnya secara administratif memberikan eksekusi yang tanpa harus memberikan wacana berlebih, pencitraan berlebih, kuar-kuar berlebih, kalau bahasanya Pak Prabowo omon-omon. Contoh misalnya mobil Maung Garuda gitu. Mobil Maung Putih itu ya. Iya, Maung Putih itu yang tiba-tiba tanpa wacana berlebihan Pak Prabowo langsung mengeksekusi tanpa buzzer ya. Iya. Biasanya di awal-awal Jan. Di awal-awal itu kan kalau kabinet terbentuk itu mobil apa ya yang akan menjadi kendaraan dinasnya, dan itu semua biasanya BMW yang semuanya harus berderet diimpor, harganya ratusan sekian miliar gitu kan. Tapi di Pak Prabowo tanpa harus omong-omong, ini kebijakan yang cukup taktis. Bahkan kabarnya mau diproduksi lebih banyak untuk semua kabinetnya. Semua kabinetnya. Iya, semua kabinetnya, dan beberapa memang sudah memakai itu gitu. Nah, kalau gue pribadi Cang ya, secara indikator melihat ini semua fakta-fakta dari apa yang dilakukan Pak Prabowo ini cukup
cukup menjadi sinyal baik untuk kalangan tengah bawah. Tengah bawah. Ya. Tengah bawah. Kenapa? Kalau lu bilang tadi kan di pemerintahan awal-awal sebelum Pak Prabowo, yang diberikan relaksasi pajak misalnya adalah mereka-mereka yang ada di tengah atas, tax amnesty. Tax amnesty ya. Ini kalau kita berbandingkan di Pak Prabowo, tax amnesty tidak lagi, bahkan untuk 12% mengarahnya ke tengah atas nih. Ya kan? Barang-barang mewah itu. Barang-barang mewah itu. Yang kedua, di awal-awal BBM yang dinaikkan. Sekarang dikendalikan, sembako, kemudian harga tiket, lebaran dan lain-lain. Itu semua yang menikmati tengah bawah loh. Terus satu lagi medical check up gratis. Medical check up gratis. Dan itu Kompas kalau nggak salah memberikan rating tertinggi terhadap program Pak Prabowo. Meskipun belum terrealisasi. Bulan depan Mas, Iya, Februari kan itu kan sesuai dengan ulang tahun kita. Mau nyoba itu Mas bulan depan. Iya. Nah itu menjadi salah satu variabel terapresiasi terbesar dari Pak Prabowo loh. Meskipun banyak. Akan tetapi memang pas di awal-awal di fase kampanye kegiatan itu masif memang. Jadi pas kampanye pengobatan Sudah gratis itu, ya? banyak tim sukses dan dari kalangan parpol-parpol terutama Partai Gerindra banyak melakukan upaya itu. Mungkin itu masih terekam ya. Oke. Tapi untuk sebagai kebijakan murni secara administratif kan baru Februari besok ya. Iya. Nah kalau melihat kondisi-kondisi ini secara keseluruhan, lo punya pandangan apa terhadap kepuasan 100 hari Pak Prabowo? Cang. Nah, Rendah hati ya Pak Prabowo itu kepemimpinannya ya nggak sih? dari leadership, ini menarik juga nih Cang. Jadi mengkolaborasikan semua kekuatan politik tanpa kerendahan hatian, kerendah hati yang tinggi, tanpa dendam yang berlarut-larut. Dia itu memang ibaratnya di istilah perang udah beri the hatchet. Apa udah itu? menanam kampak perang, Mas. Kalau lo elaborasi lebih jauh gimana? Ya itu penjelasannya? sudah berdamai dengan musuh-musuhnya terdahulu. Jadi dia Kampaknya udah fokus ditanam ke dirinya sendiri aja nih ya. sudah beri the hatchet itu. Iya. Termasuk dengan pihak yang sangat keras terhadap beliau. Siapa? Yang sekarang jadi wakil menteri dan menteri, Mas, banyak, Mas. Oh iya ya. Coba cek aja tweet-tweet dari orang-orang itu, Mas. Ya itu keras sekali kan ya. Oh iya, saya Pak Budiman Sujatmiko bagaimana dulu kerasnya, Grace Natali sempat ditawari ngasih award something gitu kan. terhadap Pak Prabowo. Ditawarin menteri tapi kan nggak mau beliau. Oh iya. Wamen akhirnya dikasih ke Bu Veronica Tan. Oh itu yang menjadi pertanyaan kenapa mantan istri Pak Ahok jadi menteri ya? Iya, bukan kan sempat ada isu itu kan Grace nggak dikasih jatah karena sempat ngasih award Pak Prabowo itu. Sebenarnya enggak. Sudah ditawarin sama Ditawarkan tapi beliau tidak bersedia, Mas. Sampai sebegitunya pribadi personal Pak Prabowo. Tapi kalau secara leadership personal iya, tapi kalau pengelolaan pemerintahan menurut lo gimana? Kalau gue lihatnya ya agak cukup terpengaruh memang ya. Diksi-diksinya pengalaman Pak Prabowo di sektor militer itu sangat mempengaruhi luar biasa. Kan? Misalnya ya untuk persiapan kabinetnya dia pakai istilah apa? Retreat ya. Retreat. Nah retreat ini kan sebetulnya istilah yang cukup kuat khusus di di dunia militer ya ketika sedang melakukan pertempuran, maka jeda sejenak, menarik diri, retreat, melakukan rekalkulasi, menyusun strategi ulang, sehingga kemudian apa yang harus dilakukan, nanti pas di lapangan, masing-masing pasukan tidak akan berbenturan delegasi tugas dan perannya masing-masing. Dan itu tidak cuma dilakukan sekali loh. Retreat pertama di mana? Hambalang. Retreat kedua di mana? Lembah Tidar, Magelang. Yang waktu itu banyak dikritik, menghamburkan banyak uang negara. Ternyata 2 retreat ini dibiayai pribadi yang Pak Prabowo. Dan kabarnya juga untuk kepala daerah juga akan ada retreat. Apakah itu sudah terkonfirmasi? Iya, itu pasti akan dilakukan. Kalau melihat gayanya ya, gayanya Pak Prabowo ya, untuk melakukan penyamaan visi, sepertinya face to face, tatap muka, berkumpul, berdiskusi itu sudah menjadi gaya Pak Prabowo ya. Kalau gue lihat 3 bulan terakhir ya, Pak Prabowo ada sisi lain dalam pengelolaan kabinet atau mungkin penyamaan visi terhadap program-program yang akan dijalankan selama 5 tahun ke depan dengan kepala daerah terpilih. Tapi ini juga mendapatkan banyak kritik gitu. Tapi kalau gue lihat sih ini sesuatu yang positif ya kalau merujuk retreat di Hambalang, retreat di Magelang. Dan sekarang
meskipun masih ada sedikit-sedikit kinerja menteri yang banyak mendapatkan sorotan. Nah, itu tuh. Menteri apa? Kita bisa telusuri dari awal. Yang pertama paling heboh itu Yandri ya. Oh ya, Yandri Susanto. Apa? Yang dari PAN ya? Iya, ada spanduk kementerian di apa itu? Hall Acara, apa, iya, acara pribadi lah pribadi istilahnya. lah di. Dan dia pakai kop kementerian ya Iya. untuk undangannya. Tapi itu. memang teredam langsung. Oke. Yang kedua Langsung yang- ditegur keras sama Yes. Mensesnek. Siapa Mensesnek kita yang dulu ajudannya Pak Prabowo? Pak Teddy ya. Teddy. Teddy. Yang kedua yang cukup heboh ya Pak Piga ya. Pak Pigai. Ya. Tapi belakangan saya cek juga beliau udah lebih hati-hati sekarang kalau Iya, berstatement. iya, iya. Yang cukup heboh Mas minggu kemarin Mas, Apa itu? yaitu saya habis bangun ngecek Twitter, tahu-tahu muncul gambar orang lagi foto spanduk depan kementerian, tapi nggak kelihatan logonya Mas. Oh, iya, iya. Pak Presiden, tolong selamatkan kami dari menteri yang pemarah, suka nampar dan suka pecat Oh, yang Saintek ya? Saya tadinya pikir itu Pak Ara loh Mas. Hmm. Kan suka Ternyata. marah-marah, Pak Ara di rapat juga suka marah-marah. Iya. Ternyata di luar dugaan Mas, Nah, Pak Satrio Mas. nah, itu Kemdikti Saintek. iya Kemdikti Saintek. Dan sekarang kalau nggak salah Ketua Harian Partai Gerindra juga cukup meradang dengan itu dan minta Komisi 10 untuk segera Oke, mengusut ya. mengusut itu ya. Nggak tahu Komisi 10 atau komisi berapa yang intinya 10 ya kalau iya nggak salah. Komisi 10 yang berkaitan dengan itu ya. Iya. Dan itu minta untuk di follow up secara cepat dan kalau nggak salah penanganan memang gue lihat di Pak Prabowo agak cukup berbeda Cang. Mm-mm. Yang ada begini-begini direspon cepat. Mensesnek Teddy mencoba untuk kemudian mewadahi untuk mediasi antara siapa? ASN-nya itu ya. ASN sama ASN yang dimutasi sebetulnya Oke. dipecat ya itu dimutasi ya. Dan akhirnya sudah ada saling kesepakatan. Nah, gue melihat persoalan di 3 bulan pertama pasti akan terus muncul ya. Mm-mm. Yang agak menjadi pembeda itu adalah proses pengelolaan dan penanganan menurut gua Cang. Responsnya ya. Menurut lo gimana? Ya itu tadi yang kita bahas juga membuktikan ya bahwa nggak berlarut kan itu permasalahannya. Terus juga yang sempat heboh juga kan urusan khususnya itu Mas. Apa itu? Yang es teh manis itu Mas. Ya Coba kan ceritakan. Iya, iya, iya. Ceritain, ya ketika pengajian Gus Miftah ya. Nah, Oh, Itu ada tukang es teh manis dibecandain ala-ala Gus Miftah memang seperti itu, tapi kan ketika viral kan semua orang jadi kok seperti ini ya gitu kan. Tapi ya lagi-lagi sudah selesai bahkan sudah mengundurkan diri kalau nggak salah. Iya. Maksudnya kan apinya pasti ada, tapi bagaimana kesigapan memadamkan api tersebut Mas? menurut Itu lo penting di Pak sekali. Prabowo ada nggak itu? Justru itu ada Mas. Hmm. Jadi beliau tidak membiarkan itu berlarut-larut jadi bola liar dan akhirnya beliau bertindak gitu kan. Satu lagi Mas yang kemarin dan lagi heboh dan masih heboh itu tentang pagar laut Mas. Wah, itu dia itu. Itu gue sampai tercengang juga itu Cang. Iya, iya. Kenapa iya, itu iya. bisa terjadi ya? Kok bisa ya 30 km panjangnya dan baru ketahuan gitu ya. Dan ini sedang ditangani, kita lihat nanti bagaimana pengelolaan. Kita akan membahasnya khusus ya Iya. di segmen-segmen yang Iya. yang banyak tadi kita olah. Ini kan kita cuma highlight dalam 100 hari. Iya. Kalau lu Neng, dalam 100 hari atau Pak Prabowo lebih suka 3 bulan gitu. ya, yang disebut 3 bulan. Yang gue jadi host nih sekarang. Yang lo lihat dari Pak Prabowo apa? Ya Di itu 3 bulan tadi, ini. kalau misalnya kita ngelihat cara leadershipnya kan Pak Prabowo cukup rendah hati karena memang sudah selesai ya dengan masa lalunya oke. lah begitu. Artinya dia fokus dengan dirinya sendiri dan kinerjanya aja gitu. Kemudian juga kinerjanya juga kalau misalnya saya lihat begitu ya, cocok nih Pak Prabowo bilang tidak omon-omon. Enggak. Eksekusi, Eksekusi semuanya tuh bahkan polemik yang sebetulnya bikin kita tercengang ya salah satunya itu pagar laut ya, polemik pagar laut yang nanti insya Allah bakalan kita bahas di khusus. Iya, khusus ya. Kalau Pak Khusus. perintahnya kan sekarang juga jelas bongkar Iya. meskipun sekarang polemiknya masih belum selesai ya. Nanti ujungnya gimana? Kalau lo Jang, secara kesimpulan akhir melihat holistik menyeluruh tentang 3 bulan kinerja Prabowo Gibran atau pas kita taping ini adalah usianya 100 hari. Menurut lo gimana? Punya pandangan apa lo terhadap
apa namanya 3 bulan atau Ya. 100 hari. Tadi kan pemerintahan. nyambung ya, mungkin kalau yang kita tadi ngomongin personality, rendah hati. Kalau gue ngelihat Pak Prabowo sosok yang genuine, Mas. Genuine. Genuine Kalau itu. secara mikro dan secara kecil dan menyeluruh, Oh, oke. Pendekatannya ada 2 kalau kayak gitu, Mas. apa itu? Satu itu menurut gue sih kita bisa melihat pendekatan dari mikroskopik. Apa itu mikroskopik? Mikro itu artinya kecil, skop itu memeriksa ya. Jadi kita pakai mikroskop untuk melihat objek diperbesar. Oh, jadi yang masalah-masalah detail kecil Yes. kita coba zooming jadi besar gitu. Detail-detailnya. Secara mikro lah. Yes, itu wajar ya kalau masih ada kekurangan-kekurangan ya. Tapi juga jangan lupa kita punya pendekatan yang kedua yaitu teleskopik itu, Mas. Apa itu? Tele itu jauh, skop itu memeriksa. Artinya kita melihat dari eagle view lah, Eagle mata view lama. dan jangka panjang. Mas Aap ingat nggak sih zaman era Gus Dur dulu seperti Apa apa? itu? Saya ingat banget tiap hari tuh di berita namanya caci maki Gus Dur itu banyak banget, Mas. Pemerintahan Gus Dur yang dianggap kayak pesantren, seenaknya sendiri lah. Banyak konflik antar lembaga negara kan. Oke. Tapi hari ini kita lihat, Mas, pakai teleskop melihat Gus Dur. Oh iya. Legacy dia luar biasa. Luar biasa. Terutama dengan di pluralisme. Pluralisme segala macam. Nah, kita perlu juga melakukan pendekatan teleskopik itu, Mas. Menurut lo terhadap pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, gue sih punya hope tinggi bahwa nanti Pak Prabowo akan mengeksekusi semua program-programnya dengan baik, ya kan? Meskipun lagi-lagi namanya kritik itu pasti ada dan harus diterima lapang dada, Mas. Jangan terlalu reaktif, harus elegan dan sebagai bahan evaluasi aja. Gitu. Menurut lo, semua kritik yang dilakukan ke Prabowo dalam 3 bulan ini, 100 hari ini, ada nggak yang direaksi keras Prabowo Subianto? Dari Pak Prabowo pribadi saya melihat nggak ada sih ya secara langsung, tapi orang-orang sekitar dia mungkin, Mas, yang kadang lebih Prabowo dari Prabowo, Mas. Kayak kemarin soal makan bergizi gratis, ada anak kecil yang nggak suka ayam ya, ada satu orang pendengung yang sangat terkenal. Ya bolehlah dia sebagai pribadi, tapi kan menurut saya sih ya sah-sah juga kan orang mengkritik itu kan, nggak apa-apa. Yang namanya kita baru program ini kan. Tapi ada satu lagi, Jang, ya, yang belum kita bahas dan mungkin nanti kita bahas ini tentang kinerja Prabowo di luar negeri. Tapi kayaknya segmennya nanti kita bahas. Oh iya, itu signature Pak Prabowo selanjutnya itu, Mas. Apa itu signature? Ciri khas. Ciri khas. Kalau bahasa awamnya tanda tangannya. Yang nggak mungkin bukan dia lah gitu. Tapi gua secara umum ya ini jadi forum konsesi nih, Jang. Setuju gitu. Kalau memang gue melihat ada tanda-tanda yang cukup baik ya. Tanda-tanda yang cukup baik. Gue sempat diskusi sama lo offline tadi kan ya. Pak Prabowo melakukan pendekatan di 100 hari ini jika dalam teori game yang lo jelaskan ke gue itu ada game teori yang lebih melakukan pendekatan zero sum game, impas-impasan, winner take all, gitu. Ada juga positive sum game. Nah, lu kan menerangkan ke gue tadi, ada juga falsafah ini di tradisi Jawa. Jawa ada, Mas. Kalau zero sum game apa? TGTB. Mati siji, mati kabeh. Yang kedua, kalau positif game, mukji mubeh. apa itu? Mukti siji, mukti kabeh. Mulya satu, mulya semua. Nah, gua mau mengambil kesimpulan di mukji mubeh. Mukti siji, mukti kabeh. Nah, Pak Prabowo yang paling utama bagi gua adalah dalam 100 hari ini mencoba untuk mengajak semua kekuatan politik mulia bersama. Kolaboratif lah. Siapapun yang punya sejarah panjang ketidaksinkronan dengan Pak Prabowo mencoba untuk dirangkul, dan Pak Prabowo cukup berlega dada untuk melakukan itu. Itu menurut gue di-trigger oleh satu hal. Apa itu? Cita-cita yang sudah mengendap cukup lama di kepala Pak Prabowo untuk dieksekusi ketika kesempatan itu ada. Ya bahkan tadi gue bilang obsesi lama itu. Obsesi. Iya. Dan kesimpulan gue di 100 hari ini, ternyata mukbeh itu pendekatan yang dipakai oleh Pak Prabowo selama 100 hari ini sehingga memberikan manfaat. Memang kebijakannya sekarang adalah menuju tengah bawah, akan tetapi juga tidak mengabaikan tengah
atas dengan diajak kolaborasi untuk membangun bangsa. Kalau menurut gua variabel utamanya Mukbe saat ini menjadi latar belakang cukup luar biasa dipakai Pak Prabowo dalam pengelolaan minimal yang bisa kita lihat 100 hari kinerja atau 3 bulan Ya. era pemerintahan Prabowo Gibran. Gitu. Begitu ya. Jadi gimana, Neng? Iya, setuju sih. Kalau misalnya tadi sebelumnya Mas Ab udah bilang bahwa harapan ataupun tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Prabowo itu sangat tinggi. 90%. 90%. Bahkan dari pembicaraan kita pun dari tadi Mas Icang bilang, Mas Icang pun di Secara closing pribadi ya? iya bilang saya memiliki hope. Iya. Ya, itu aja udah membuktikan bahwa dari pembicaraan kita aja kita juga yakin nih. Ya, disclaimer saya nggak pernah milih Pak Prabowo. Oh, iya. tapi memang ada beberapa Serius saya. beberapa obrolan begitu. Saya nggak milih Prabowo, tapi saat melihat kinerja Prabowo yang sekarang puas karena memang membandingkan dengan yang pernah Karena juga yang sudah ada. secara Iya. pribadi saya udah capek dengan keterbelahan, Mas. Oh, polarisasi. Dari tahun 99 saya jadi saksi, dulu ada keluarga pecah gara-gara beda partai. Mas. Iya ya. Wah. Kalau yang masih muda baru ikut pemilu 1 kali saya wajar lah ya menggebu-gebu. Tapi kalau saya udah capek, terus terang udah capek dengan polarisasi di politik Indonesia ini. Nah, ini kesimpulan kita closing nih. Oke. Ya, ayo sahabat sekalian, menarik sekali pembahasan yang kita bahas kali ini. Dan di kesempatan yang lain kita juga akan membahas topik-topik yang lainnya. Untuk itu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Ayo kita ngulik politik. Oh iya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya.